Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gue Fatina Noval. Kali ini gue bakal bahas satu laga seru di Premier League. Ini gue buat khusus satu video ini untuk satu match ini. Arsenal versus Manchester United. Eh, Oke, untuk yang pertama, gue cukup kecewa, tapi gue di satu sisi happy juga gitu. Kecewanya kenapa? Kecewanya karena ternyata Arsenal masih melakukan hal-hal yang dilakukan selama pramusim gitu. Lini tengahnya bener-bener masih kacau. Odegaard berkali-kali hilang bola, passingnya salah. Kita tahu Arsenal dari tahun ke tahun itu sangat sangat mengandalkan Odegaard gitu di lini tengahnya. Tapi apa yang terjadi kemarin itu bener-bener parah banget. Gak ada kombinasi sama sekali. Ini tim kayak bener-bener baru kebentuk gitu. Padahal kita tahu ya Arsenal atau tim ini tuh udah lama main gitu. Tapi yang gue lihat semalam itu benar-benar nggak ada kombinasi, kayak main sendiri-sendiri. Saka skill individunya benar-benar main sendiri, dan masalahnya adalah itu nggak berjalan gitu. Itu benar-benar terbaca sama sama lini belakang MU gitu. Syarat buat empat backnya MU juga gitu ya. Tapi ya itu tadi sebenarnya, dari sisi Arsenalnya sendiri pun mereka main tidak seperti biasanya gitu. Zubimendi bermain cukup oke, Declan Rice juga cukup 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 sigap di lini tengah, tapi lagi-lagi gelombang serangannya MU itu terlalu kuat gitu. Kalau kalau misalkan di cover oleh Declan Rice sendiri, nggak bisa gitu. Lini tengahnya benar-benar kelihatan kelihatan lebih superior MU daripada Arsenal. Memang beberapa kali ada serangan yang bisa tembus, tapi ya nggak terlalu berbahaya juga gitu. Gue ngelihat kasihan Gyökeresnya. Kita tahu kalau misalkan lu punya typical striker kayak Gyökeres, tapi lu bolanya nggak bisa sampai depan, ya percuma juga gitu. Nggak nggak ada hal yang bisa ditawarkan oleh Gyökeres kalau misalkan lu mainnya tetap seperti ini. Di final third nggak kelihatan, nggak ada kombinasi play sama sekali. Bener-bener semuanya individu. Martinelli juga juga tambah ngaco. Ini orang menurut gue sih harusnya bener-bener disingkirkan ya, seperti seperti video-video gue sebelumnya. Gue nggak ngerti kenapa Arsenal atau Arteta masih bisa mempertahankan Martinelli ya. Ya mungkin etos kerjanya, tapi kan ketika lu beli Gyökeres, lu tahu bahwa visi lu itu memenangkan memenangkan liga atau memenangkan piala sebanyak mungkin. Tapi dengan Martinelli menurut gue sih akan sangat susah ya, karena kirinya bener-bener mati. Yang masih kelihatan tuh Saka, tapi Saka pun menurut gue ya semalam tuh underperform sih, karena beberapa kali tusukannya masih masih bisa diredam gitu sama sama Luke Shaw. Maksud gue ketika lo berhadapan sama Luke Shaw harusnya kan lo bisa lebih superior gitu ya. Tapi semalam lu justru banyak banget kalah gitu sama 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 Luke Shaw, sama si siapa, Doku ya, Dogu itu. Ya percuma juga ketika lu nggak bisa berbuat apa-apa gitu di sisi kanannya, karena yang terisolir itu Gyökeres tuh sama sekali nggak kelihatan, padahal ketika dia ada satu momen dia duel, dia selalu selalu menang gitu. Dia physically able to win gitu, tapi masalahnya nggak ada bola yang ngalir ke dia. Ya percuma juga gitu, lu nggak bisa memanfaatkan memanfaatkan kelebihan dari Gyökeres ketika dia nggak dapat bola sama sekali gitu. Harusnya dia jadi pemantul, harusnya dia bisa jadi penarik lawan. Ketika lawannya ditarik, harusnya ada space yang bisa dimanfaatkan di lini keduanya, which is Odegaard atau Saka yang bisa masuk ke situ. Masalahnya hal itu nggak terlihat gitu. Momen itu sebenarnya terlihat di preseason terakhir, tapi ya cuma satu momen itu aja berjalan dengan baik gitu. Ketika Gyökeres bisa bisa narik backnya, Saka bisa masuk. Nah hal itu nggak kelihatan ketika melawan MU gitu. Itu sisi kecewanya gue di match itu. Tapi sisi happy-nya gue adalah ya tentu saja di MU-nya. MU seperti terlahir kembali. Kita benar-benar nggak lihat kualitas buruk dari sebuah tim yang sebelumnya di ranking 16 atau 17 gitu season kemarin. Ya tapi ini seperti seperti MU yang baru, yang segar. Benar-benar eh gue applause banget apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim dengan ya cukup singkat ya, termasuknya cukup singkat, hanya beli
beberapa pemain doang, bahkan cuma dua doang, itu pun Sesko nggak main gitu ya. Sesko nggak main, hanya mengandalkan Mbumo. Menurut gua Mbumo butuh waktu aja. Secara positioning dia sudah oke. Secara secara individual dia membuktikan bahwa beberapa kali ngelewatin ngelewatin back dari Arsenal, dia bisa menusuk. Hanya saja ya mungkin masih nervous atau gimana, tapi seharusnya Mbumo ini bisa jadi opsi terbaik karena gue lihat di sisi kanan yang lebih hidup MU daripada di sisi kirinya gitu. Mason Mount seperti yang kita tahu, ya dia nggak bisa. Mason Mount itu bukan tipikal yang sayap. Justru yang gue lihat di preseason itu Mason Mount akan lebih baik ketika dia diduetkan di tengah bersama Bruno Fernandes gitu. Jadi seharusnya sih Mason Mount lebih lebih masuk ya, alih-alih dia menyisir gitu. Nah, yang menyisir itu di sisi kanannya karena Mbumo ini cukup berbahaya gitu ketika ketika pegang bola itu dia bisa one on one gitu, dia bisa take on dan dia bisa cut inside. Dan sayangnya tadi malam itu yang dipasang Kunya, which is Kunya juga main bagus ya, tapi ketika dia turun dia jauh lebih berbahaya daripada dia nunggu di depan. Itu seharusnya tugasnya Benjamin Sesko. Sesko juga belum terlalu kelihatan. Mungkin di match-match ke depan dia bakal jadi goal getter gitu, atau mungkin kita nggak tahu apa yang bakal dilakukan Amorim ke Rasmus Højlund. Harusnya Højlund punya kapabilitas untuk bisa tahan bola. Ini akan jadi sangat penting karena sisi kanannya itu udah oke gitu. Mungkin kita bakal lihat sisi kirinya kayak gimana, tapi sisi kanannya itu dia bisa, apalagi ketika Amat masuk ya, itu menurut gua sih jauh lebih berbahaya ya. Jadi ketika Amat masuk, Mbumo lebih ke tengah, justru Mbumo lebih berbahaya gitu. Karena dia punya punya visi yang cukup baik gitu ya. Dia punya visi yang cukup baik sehingga sehingga dia bisa combination play dengan Amad Diallo. Nah, masalahnya ya tadi malam kita kita bisa lihat sendiri gelombang serangan dari kanannya itu ngeri banget gitu ya. Credit point buat Mbumo meskipun ya masih masih buang-buang peluang gitu yang harusnya jadi gol. Tapi ya David Raya juga juga main bagus gitu, beberapa kali save. Dan menurut gue Matias Cunha harusnya dia bisa jadi second striker, tapi gue masih bingung karena ya yang jadi IMF-nya itu adalah Bruno Bruno Fernandes gitu ya. Bruno Fernandes ini tinggal mungkin beberapa kali match lagi untuk menemukan formula yang tepat gimana meletakkan Cunha sama Fernandes ini. Apakah sisi kirinya dikosongin aja sehingga Mateus Cunha ngambil spotnya si Mount, kita juga nggak tahu. Soalnya Mount juga main cukup baik di preseason ketika dia bisa jadi tandem Bruno Fernandes di tengah gitu. Yang jelas kalau misalkan Bruno Fernandes di- dihilangin bisa juga, tapi akan sangat sayang karena letak kreativitas MU itu ya di Bruno Fernandes gitu. Dan tadi malam juga cukup cukup kelihatan dia punya end passing yang masih masih ada gitu dari seorang Bruno Fernandes yang sering kita lihat gitu ya. Casemiro juga bermain baik tadi malam, beberapa kali patah juga di intercept sama dia si Odegaard gitu ya. Itu juga gue cukup 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 senang gitu ya dengan Casemiro bisa balik lagi ke performnya meskipun belum segila saat dia di Madrid gitu. Karena harusnya ketika dia masuk ke MU itu dia bisa menawarkan passing-passing yang lebih progresif gitu ya. Nah, itu yang belum kelihatan gitu tadi malam. Backnya menurut gua surprisingly Harry Maguire sepertinya lebih 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 cocok gitu ya diduetkan dengan antara antara De Ligt atau si yang satunya siapa ya? Gue lupa lagi. Leny Yoro ya. Jadi menurut gua Maguire harus bisa dimainkan sih lebih lebih banyak karena tadi malam itu ketenangannya datang ketika Maguire masuk gitu. Blunder-blunder nggak terlalu banyak, nggak seperti beberapa beberapa season lalu. Maguire lebih tenang sekarang, lebih lebih bisa lebih bisa screening screening permainan gitu ya daripada duet yang di babak pertamanya Delik sama si siapa ya, si Shaw ya kalau nggak salah ya di tengahnya itu. Jadi menurut gue sih harusnya Harry Maguire tapi ditanemin sama antara De Ligt atau Leny Yoro. Kayaknya sih lebih lebih cocok Yoro sama si Maguire ya kalau yang gue lihat gitu. Jadi
Itu sih yang perlu di apa ya kita bahas gitu ya, MU versus Arsenal eh, kemarin gitu. Ya terlepas dari golnya, ya memang lagi-lagi ini, tapi di sisi lain gue juga seneng ke Arsenal karena sepertinya Arteta itu mulai mulai jengah dengan permainan bagus gitu ya, karena beberapa musim they play good, they work as a team. Jadi secara permainan nggak ada masalah, tapi insting untuk killing the game-nya itu yang nggak ada di beberapa match krusial, terutama saat melawan tim-tim kecil ya. Saat-saat melawan tim-tim kecil itu mereka nggak ada untuk killing the game-nya. Gue nggak bilang MU kecil, tapi kita tahu season sebelumnya dia di peringkat 16 gitu. Tapi Arsenal bisa membuktikan bahwa they can kill the game gitu dengan cara apapun gitu ya. Terutama dengan ya kita udah tahu sendiri emang corner kicknya Arsenal tuh ngeri banget, dia bener-bener numpuk pemain. Kalau misalkan ada yang bilang itu pelanggaran, menurut gue sih enggak ya, karena ya tadi Saliba itu bener didorong sama backnya MU, itu yang membuat Bayindir nggak bisa. Ya ini menurut gue sih murni kesalahan kiper ya, karena harusnya dia bisa menjangkau itu, karena bolanya itu memang di kotaknya dia gitu, di kotak kecil. Harusnya Bayindir lebih superior daripada pemain lain gitu, tapi Bayindir bahkan nggak bisa sedikit menjangkau itu, justru masuk bolanya, which is itu adalah kesalahannya dia sendiri gitu, kesalahannya Bayindir sendiri. Dan eh, memang corner kicknya sebagus itu, akurat banget itu. Jadi ya bisa bisa dibilang ya memang gol yang cukup luck dari Arsenal gitu ya. Meskipun lagi-lagi cornernya itu memang memang udah dilatih, kita tahu sendiri, tapi ya balik lagi menurut gue sih gol dari corner kick ya salah satu bukan gol yang skema ya. Jadi memang Arsenal harus bisa memperbaiki masalah fundamental mereka ya ini di tengah, dan final third-nya lah itu benar-benar harus diperbaiki supaya bisa mengoptimalkan Gyökeres, karena lu mau sampai kapan ngandelin gol gol jatuh dari langit gitu kan, nggak bisa setiap match gitu. Sekian dari gua. eh Kalau misalkan ada kritik atau saran lu bisa di komen aja. Jangan lupa subscribe YouTube gua Fatu Novel, atau ke TikTok gua Respect gitu ya. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Salam sepak bola.